Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, ini Paman Anom ada di masjid paling tua di Banjarmasin. Nah, namanya Masjid Sultan Suryansah yang ada di Desa Kuin, di daerah Kuin, Banjarmasin Utara. Ini Paman Anom hendak menyaksikan bagaimana kondisi masjid ini yang setelah menjadi objek wisata, menjadi tempat peribadatan, menjadi tempat penelitian, menjadi tempat pendidikan. Nah, banyak makna dari masjid ini. Coba kita lihat ke dalam, kita sambil melihat-lihat, kita kesini dulu. Nah, ini, ini dauh. Nah, dauhnya. Nah, ini dauh masjidnya. Gana juga. Nah, ini dauh masjid. Kita lihat. Nah, ini dauh masjid. Nah, kalau kita ke sana, kita lihat. Lihat dalamnya. Jam masih menunjukkan jam 8.30. Nah, 40. Nah, kita lihat ini. Nah, ini asli dari dulu ini. Nah, ornamennya ini bagus. Nah, ini di sini. Kita lihat ornamennya. Bagus kan ya. Nah, ini terbuat dari kayu ulin. Nah, terbuat dari kayu ulin dari dulu sampai sekarang masih kuat kokoh. Nah, lihat lantai-lantainya bagus. Ini juga ornamennya nih asli nih dari dulu seperti ini. Nah, bunga melati kemot teratai. Khas seperti ini. Nah, lihat yang ini. Nah, atasnya. Nah, ini bawahnya kayu ulin nih. Nah, ini kayu ulin, kuat ulin. Nah, kayu ulin masih bagus mencilang kayu ulinnya. Ini kayu ulinnya. Nah, lihat. Nah, ini kayu ulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalamnya pintu Al-Quran. Lihat ini. Nah, ini asik nih. Nah, asli. Nah, ini sendok lawangnya. Nah, asli sendok lawangnya. Nah, ya kan. Nah, semuanya sendok lawang seperti itu. Menandakan ini zaman dulu. Nah, lihat. Nah, pintu. Nah, kunci pintu. Wah, sendok lawang istilahnya. Lihat ini. Nah, lihat. Ini tiang guru ada 1, 2, 3, 4 yang besar, yang kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lihat. Kita langsung sini dulu. Kacanya. Nah, ini mimbarnya ya.
terbuat kayu ulin, tapi ini baru dicat kayaknya, ini baru dicat. Ini kita stop dulu. Nah, ini air wudhunya. Sini ada sungai. Nah, ada sungai. Ini air wudhu. Ini sini. Kita melihat dari luar, dari luar. Nah, dari luar. Ya, kita balik lagi sini. Dari luar. Dari pintu, pintu ini. Nah, dari depan. Nah, kita bertemu dengan aku lagi ke Kanakan itu, andakan mimbar itu di sini. Ini mimbar andak di sini sama lo pernah sembahyang Jumat di kandangan nggak? Nah, Paman Anom. Ya. Siapa tadi kisahnya mimbar yang ngasih? Kita Ya. ini hendak berkisah sedikit tentang sejarah masjid. Ya. Bersama kita saat ini Haji Ahmad Ghazali. Ya. Yang ini beliau jadi sekretaris masjid. Ya. Jadi nampaknya masjid ini dibangun pada saat dimulainya Kesultanan Banjar. Kemudian ada beberapa kali perluasan, renovasi. Ada 3 bukti utama yang sangat kuat tertulis di masjid ini yang membuktikan ada beberapa bagian masjid ini yang direnovasi sejak sekitar 250 tahun yang lalu. Oh, pernah dulu lah. Ini Pak Ghazali akan menjelaskan tentang makna tulisan ini. Nah, ya Pak Ghazali. Nah, ya Pak Ghazali. Nah, jadi ini adalah yang dinamakan Lawang Agung. Lawang Agung. Lawang Agung. Jadi Lawang Agung ini pemberian dari Sultan Tamjidillah. Oh, gitu Pak. Sultan Tamjidillah ini adalah cucu dari Pangeran Suryansah. Jadi cucu dari Pangeran Suryansah memberikan ini. Jadi ini ada 2, 1, 2. Jadi ini yang benar-benar asli anunya apa? Perkiraan tahun berapa tahun ini sudah? 1194 berarti katanya 14 sampai 1 sekitar 250 tahunan namanya. Oh, yang ini nih. Yang ini. Oh, ini 250 tahun luar Ini biasa. di kacanya kita diamankan gitu lah. Kita amankan aja. Iya. Yang aslinya memang ini, Pak. Itu ulin lah, Pak. Ulin ini. Ulin Nah, lah. Ini pun sudah kelihatan ini Oh. kakinya ini sudah hancur. Harusnya kakinya tuh bulat, Pak. Oh, bulan lah. Jadi bulat kayak yang ini. Nah, ada. Bisa itu. Nempel. Menempel itu menempel. Ya, Jadi menempel itu. Terus? Nah, ini yang kedua ada tulisan. Nah, terus Pak. Nah, ini satunya. Ini sama, jadi Sultan Tamjidillah itu mewakafkan lawang ini, pintu ini untuk masjid ini gitu. Oh. Nah, kemudian yang kata Pak Ari tadi ada 3 bukti utama daripada masjid ini. Yang kedua ini, Pak. Ini adalah
Mimbar. Nah, Ini dari asal dulu Pak? ya ini dari asal. Jadi mimbar ini umurnya Tahunnya sekitar- Pak? Ini tahun 1296. 1296. Oh itulah. Nah, Hijriah. Hijriah. Maka kan mah. Ya, terus. Ya, Nah, oh itu. Ini umurnya kalau kita hitung-hitung sekitar 150 tahunan. 50 tahun lah mimbarin lah. Mimbar ini. Ya. Jadi mimbar ini umurnya sekitar 150 tahunan. Tua banget lah, luar biasa. Nah, kemudian Nah, yang ketiga ini, Pak. Pak, Ini yang dinamakan tiang guru. hati yang guru ya. Ini ada 4 tiang guru. Ya, Inilah tiang utama sebagai nyangga ini Pak. penyangga masjid ini. Jadi kemarin kami ingat betul waktu pembongkaran ini tidak bisa digerak-gerakan lagi Pak, sudah tertanam ke dalam. Jadi asal inilah, asal lah. Ini asal. Asal Jadi- tiang guru ini lah. jadi, para pekerja atau tukang itu hanya bisa meratakan itu aja Pak. meratakan Jadi, aja. Kadang mau mindah. digeser, kadang Putar-putar ada bisa lagi, harus asli. harus asli gitu. Dan itu kadang bisa digoyang-goyang gitu. Oh. Ini Pak, ini ulin sampai ke dalam lagi pikiran Pak. Iya, ulin ini sebenarnya sampai ke dalam, ini ditutup aja Pak. Oh, ditutup Ini lah. bikinan Baru, yang ini baru, yang aslinya ini ya yang Pak. asli ini dalam nih Pak. Dalam- Ini tuh yang hijau itu. Oh, Ini ditutup sini. yang hijau itulah aslinya tuh, ulinnya lah. Mas, Nah, coba kalau kita ke masjid apa di Surabaya tuh Masjid Ampel. Ampel. Nah, jadi ulun lihat di sana itu strukturnya hampir sama. Iya. Ini Iya. yang guru. Jadi Iya. kayaknya setiap kerajaan Islam itu Ya. mempunyai Yang guru. masjid pasti ada ini. Yang gurunya. Coba Ya. lihat. Di Ada Demak, Masjid Demak ya, atau itu sama ya. Ampel tuh lihat ya. Sama, ya. Sama. Ya. Tingginya sekitar 10 meter lebih. Iya. Nah, Kalau ini Pak, ini apa nih? Mungkin ada ini apa ornamennya apa nih? Mungkin maknanya nih Pak? oh ini cuman anu aja Pak, apa? Hiasan Ini, atau? bikinan aja. Nah, kemarin ini kan bunga. Ah. Kalau bunga menurut keterangan di sini ada bunga, kemudian ada tali, Oh, ada tali. kemudian ada tali, ada bunga, kemudian ada manggis, Oh, manggis. ada Oh. nenas. Oh, ada manggis, ada nanas. Mana? Oh, gitu. Manggis. Oh. Nah, nenas yang di muka tadi Pak. Iya, Ini iya, manggis, iya, ini iya. bentuk manggis. Itu manggis. Oh, itu. Oh, yang ini manggis. Oh, Yang jarang itu manggis nih. manggis lah. Nah, Oh, ini manggis lah. ini aja yang Oh, ini manggis. Tetapi di Mesir, tempat lain biasanya selalu kanas. Oh. Hanya kanas. Kenapa jadi kanas pikiran Pak? Apa ceritanya tuh Pak? Jadi manggis ya? Filosofinya Bukan, ada Pak. filosofinya kanas ini sebenarnya kan kanas ini bisa istilahnya bisa memperbaiki, kalau istilahnya kita di kesehatan bisa memperbaiki penyakit-penyakit Ya. yang ada di dalam Ya. di dalam diri kita itu. Kenapa jadi diambil nanas ya? Jadi memiliki sebagai istilahnya memiliki sebagai pembersih hati. Jadi maksudnya membersihkan itulah. hati itu Filosofinya. filosofi. Jadi hati yang kotor dari nafsu-nafsu setan gitu. Oh, Jadi kayak maksudnya itu. itu Oh, itu itulah. nenas Oh, gitu. nenas, Jadi pantas. nenas. Ya, jadi kenapa jadi ada dilambangkan nenas? Jadi di situ. Ada beberapa masjid itu kan ada ya. nanas kayak di Alalak tuh nanas juga. Ya, oke itu. Nah, kalau manggis ini artinya kita jangan berprasangka buruk dengan orang lain, walaupun manggis itu mempunyai kulitnya hitam, tapi di dalamnya kan putih. Jadi kita harus berhati putih. tidak boleh berprasangka di luarnya saja, tapi hatinya kan kita belum tahu. Jadi itu Oh, itu filosofisnya. filosofinya gitu. Oh, iya. Nah, kalau tali tadi adalah melambangkan ukhuwah Islamiyah. Dianukan apa? Diapakan tali gitu. Iya. Nah, Pak, kalau dahulu Pak tahun berapa itu Pak? Nah, kalau dahu ini Pak hanya anu Pak, itu bukan kada asli lagi. Oh, udah dahu. sih lagi lah. Oh, iya. Nah Pak, itu kan di atas itu kan banyak tuh kayak semacam keramik itu asli lah Pak, di atas itu Pak. Kada asli Pak. Udah asli lah. Olahan Itu olahan baru lah Pak. Jadi barang yang bujur-bujur asli itu Pak cuma yang tiga Ya, tadi ya. Yang guru, Yang guru,
eh, itu. Lawang Agung ini sama Pak apa tuh mimbar. mimbar. Oh, 3 itu asli lah. Satu yang akan dijelaskan Mak. Ya. Nah, sebentar. Ini. Nah. Gimana Pak Arik? Nah, ciri-ciri masjid kuno atau masjid lawas, masjid zaman dulu di seluruh Nusantara, khususnya di Banua Banjar, selalu ada petunjuk waktu menggunakan matahari. Oh ya. Sinar matahari akan menentukan kapan masuknya waktu zuhur Zuhur dan waktu asar. asar. Nah, sekarang kita perhatikan, Mak. Oh ini. Nah, Apa ini? ini adalah Apa ini Pak Arik? tugu Hmm? penunjuk waktu. Tugu. Ini Oh. tadinya cagat, tentu waktu dulu lantainya ini mungkin meter dari yang sekarang. Jadi ketinggian daripada kayu ini mungkin waktu itu sekitar 2 meter, Ya. minimal 1,5 meter. Hmm. Nah sekarang karena dimakan usia, ini sudah lapuk, Oh ya. tapi masih beruntung, masih duduk berada pada tempat yang awal dia ditajak di sini atau dia disediakan untuk penunjuk waktu. Nah kepada siapapun yang peduli dengan kota pusaka, dengan situs-situs purbakala, maka seyogianya kayu ulin yang usianya tentunya ini insya Allah hampir seusia dengan masjid ini. Karena ketika masjid ini dibangun tentu diperlukan petunjuk waktu. Jadi kemungkinan besar ini adalah salah satu peninggalan bagian dari sejarah masjid atau situs yang paling tua di sekitar kawasan masjid ini, selain dari mimbar dan tiang guru. Atau setidak-tidaknya ini bersamaan ditajak didirikan dengan tiang guru yang ada. Dalam itu berarti ada 4 lah mungkin lah. Ya. Ada mimbar, tiang guru, ada pintu, ada inilah petunjuk waktu. Ya, jam waktu. Ini kayak apa? Teknisnya apa enggak Pak? Ketika matahari di atas pada ketinggian tertentu, ini sudah ada bayangan sinar matahari. Ya. Ketika menyentuh garis tersebut, maka azan dikumandangkan. Ada zuhur sudah Waktu sampai. zuhur tiba. Oh ya. Kemudian ada lagi waktu asar tiba. Oh ya. Oke, itulah. Oke. Nah, ini luar biasa Nah petunjuk. ini kalau kita lestarikan, maka kawasan ini tentunya sekitarnya harus kita kosongkan. Kemudian ini kita tutup dengan yang transparan, mestinya dari kaca. Ini kita bersihkan, kita pasang kaca sekelilingnya. Kemudian di atasnya kita bisa sambung dengan replika yang baru, sehingga orang kalau datang ke masjid bisa memperhatikan juga tiang petunjuk waktu sholat ini untuk lebih memahami bahwa masjid ini betul-betul masjid yang bersejarah dan sangat layak menjadi situs purbakala cagar budaya. Karena dulu tidak ada jam, cuma ini aja yang sebagai petunjuk waktu. Nah, itulah. Ya, makasih Pak Ari dulu penjelasannya. Nah, ini ada penjelasan ini. Nah, ada penjelasan. Nah, kan. Ya tuh. Nah, Masjid Sultan Sufriansyah atau Masjid Kuin adalah sebuah masjid bersejarah Kota Banjarmasin yang merupakan masjid tertua Kalimantan Selatan. Nah, ya kan. Nah, tahun 1526. Nah, itu. Nah, ini kan. Nah, ya. Nah. Ini banyak ceritanya nih. Nah, kalau sempat baca aja sendiri. Nah, ini. Nah. Kiri. Nah, lihat bawahnya lagi. Nah, itu. Nah. Ya. Nah, setelah kita tadi melihat semua bukti-bukti bahwa ini masjid tua, lihat semua, inilah Paman Anung melaporkan dari Masjid Sultan Sufriansyah Banjarmasin. Terima kasih.